Ketika kata kerja kelompok 1 dirubah ke bentuk potensial, dari kata kerja grup 1 dia akan berevolusi menjadi grup 2. Kenapa? Minasang, konnichiwa. Hari ini kita masuk pertemuan kedua ya minasang. Jadi ngelanjutin pertemuan pertama kemarin. Hari ini kita masuk bahasa Jepang level N4 ya minasang. Jadi materi ini itu setara dengan buku Minano Nihongo bab 27. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya minasang. Hari ini kita akan belajar perubahan kata kerja baru lagi, yaitu kata kerja bentuk bisa atau potensial. Oke, jadi kata kerja bentuk bisa ini maksudnya apa? Jadi kata kerjanya itu ada artian bisa melakukan titik-titik. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, khusus untuk kata kerja grup 1, di mana kata kerjanya itu ada unsur vokal I sebelum mas. Nah, jadi vokal I bukan huruf I ya minasang. Jadi huruf-huruf yang ada unsur I-nya sebelum mas itu harus diganti, dicoret. Lalu vokal I-nya kita rubah menjadi vokal E, masnya tetap. Biasanya kalau perubahan kata kerja, masnya kan hilang minasang ya. Kalau ini tetap. Jadi kita tinggal ganti vokal I menjadi vokal E plus mas. Bukan huruf E ya minasang, tapi vokal E. Contohnya ikimas. Nah ikimas kan pergi ya minasang. Sebelum mas ada huruf Ki, ada bunyi vokal I. Kita rubah ke vokal E menjadi Ke. Ikemas. Ikimas menjadi ikemas. Artinya juga berbeda. Ikimas pergi menjadi ikemas bisa pergi. Oke, bisa pergi, dapat pergi, intinya menyatakan kondisi bisa. Kayak gitu ya. Contoh yang kedua, aimas. Nah, sebelum mas ada huruf I. Nah, ada vokal I ya minasang. Karena dia huruf I, rubah ke vokal E, tentu aja menjadi ae. Aemas, kayak gitu ya. Dari bertemu menjadi bisa bertemu. Selanjutnya kata wakarimas yang artinya mengerti. Ketika dirubah ke bentuk potensial, huruf ri sebelum mas kalau dirubah ke vokal E kan harusnya menjadi re. Wakaremas. Nah ini nggak bisa ya minasang. Jadi tolong diingat baik-baik. Wakarimas itu spesial, dia nggak ada bentuk potensialnya. Kenapa? Karena wakarimas itu sendiri sudah menyatakan kemampuan, yaitu kemampuan mengerti. Seperti itu ya minasang. Nah catatan minasang, ketika kata kerja kelompok 1 dirubah ke bentuk potensial, dari kata kerja grup 1 dia akan berevolusi menjadi grup 2. Kenapa? Karena setelah kita rubah semua kata kerjanya itu ada unsur vokal E. Jadi kalau mau dirubah ke bentuk nai, bentuk T itu dia ikut grup 2. Contohnya ikemas bentuk nainya itu menjadi ikenai. Karena dia golongan 2, masnya ganti dengan nai. Kayak gitu minasang. Oke, nanti saya kasih contohnya ya. Sekarang kita lanjut ke kata kerja grup 2. Itu bentuk potensialnya gimana? Langsung aja. Jadi kata kerja grup 2 yang ada vokal E sebelum mas. Oke, jadi masnya tinggal diganti menjadi raremas. Jadi tinggal ditambahin. Mas coret ganti raremas. Contohnya tabemas, masnya diganti menjadi tabe raremas. Dari makan menjadi bisa makan. Contoh yang kedua, kata kerja yang ada unsur vokal I spesial masuk golongan 2. Contohnya di sini mimas, dirubah ke bentuk potensial menjadi mira remas. Dari melihat menjadi bisa melihat. Nah, di sini ada yang ingat apa saja kata spesial yang ada unsur I masuk ke golongan 2? Bagi yang ingat, coba kalian spill di kolom komentar ya minasang. Jadi kata kerja apa aja yang ada unsur vokal I sebelum mas masuk golongan 2? Yoroshiku onegaishimasu. Oke, setelah kalian memahami perubahan kata kerja golongan 2 ke bentuk potensial, sekarang kita lanjut ke grup 3 ya minasang. Nah sebelum lanjut, seperti yang saya jelasin tadi, dari grup apapun dia, baik dari grup 1 maupun grup 2, kalau udah dirubah ke bentuk bisa, potensial, dia akan masuk menjadi grup 2. Karena ada vokal E sebelum mas, kayak gitu ya.
Sekarang kita lanjut ke kata kerja grup 3. Jadi kata kerja grup 3 kan cuma ada 2 ya, minasang. Oke, langsung aja kita bahas ya, minasang. Jadi kimas yang artinya datang ketika dirubah ke bentuk bisa, dia akan menjadi kora remas. Spesial, minasang. Dari datang menjadi bisa datang. Nah, yang paling spesial adalah ini. Shimas yang artinya melakukan ketika dirubah ke bentuk bisa, dia akan menjadi dekimas. Nah, karena di sini shimas itu menjadi dekimas, maka langsung aja setiap kata-kata yang terbentuk dari benda plus shimas, ganti aja shimasnya dengan dekimas. Contohnya, benkyo shimas, shimasnya dicoret diganti dekimas menjadi benkyo dekimas. Dari belajar menjadi bisa belajar. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, dari grup apapun dia, ketika sudah dirubah ke bentuk bisa, potensial, dia akan menjadi grup 2. Jadi awalnya grup 3, ketika dirubah ke bentuk bisa, dia akan masuk grup 2. Oke, jadi perubahannya nanti mengikuti kelompok 2. Mau ke bentuk T, bentuk naik, tetap ikut grup 2. Oke, nah sekarang cara pakai bentuk potensial itu gimana sih penerapannya dalam kalimat? Nah, jadi cara penerapannya itu nggak sembarangan ya, minasang. Langsung aja kita bahas contoh-contohnya. Nah, jadi untuk polanya, khusus untuk kata kerja bentuk potensial, kalau dia ada objek, dia akan menggunakan partikel ga untuk penanda objeknya. Kenapa? Karena kata kerja bentuk potensial itu menyatakan kondisi atau keadaan bisa. Contohnya kayak kita bilang, bisa makan, itu kondisi, bukan aksi. Tapi kalau kalian mau bilang, makan itu merupakan aksi, makanya objeknya nanti pakai partikel O. Sedangkan di sini karena dia menyatakan kondisi, yang awalnya pakai partikel O berubah menjadi ga. Oke? Nah, biar makin paham saya kasih bayangan ya, minasang. Contohnya di sini kanji o yomimas. Di sini kenapa pakai o? Karena yomimas itu membaca aksi, yang artinya membaca kanji. Tapi ketika kita rubah ke bentuk bisa membaca, partikel o akan berubah menjadi partikel ga. Kanji ga yomemas. Dari membaca kanji menjadi bisa membaca kanji. Kenapa yomemas pakai ga? Karena bisa membaca itu adalah kondisi, menyatakan kondisi bisa. Sedangkan yang di atas membaca itu aksi, makanya pakai partikel o. Wakarimasu ka? Paham pasti ya, minasang, gampang ini. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke berbagai macam contoh penerapannya. Jadi selain penanda objek, partikel penanda tempat kayak ni, kemudian partikel to itu tetap. Semuanya tetap kayak gitu ya, minasang. Jadi yang berubah hanya partikel o menjadi ga. Semoga bisa dipahami ya. Seperti itu, minasang. Langsung aja kita ke contoh-contohnya. Hitori de gakko e ikemashita. Nah, ikimas menjadi ikemas. Artinya sudah bisa pergi ke sekolah sendirian. Nah, di sini karena ini penanda tempat, ya tetap nggak dirubah-ubah nanti. Yang berubah menjadi ga hanya partikel o. Contoh yang kedua, koko de neraremasu ka? Nah, neraremas dari kata nemas golongan 2 menjadi neraremas. Nemas kan tidur, minasang. Jadi bisa diartikan, apakah bisa tidur di sini? Kayak gitu. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang pertama, ashita nihongo ga benkyo dekimasen. Nah, benkyo shimasu menjadi benkyo dekimasen. Nihongo karena objek di sini dari partikel o menjadi partikel ga. Kenapa? Karena benkyo dekimasen menyatakan kondisi tidak bisa belajar. Oke, jadi bisa diartikan besok nggak bisa belajar bahasa Jepang. Contoh yang kedua, koko kara yamaga miraremas. Miraremas dari kata mimas melihat. Golongan 2 sehingga menjadi seperti ini. Bisa kita artikan dari sini bisa melihat gunung.
Partikelnya kenapa ga? Karena miraremas itu menyatakan kondisi bisa melihat. Kalau melihat gunung baru pakai o. Yama o mimas. Gitu ya minasang. Semoga bisa dipahami ya minasang. Nah, kalau ada yang mau bertanya, apakah partikel ga di sini bisa diganti dengan partikel wa? Bisa minasang. Dengan catatan objeknya kita pindah, kita geser ke depan, ga-nya ganti dengan wa. Contohnya di bagian 2, yamaga kita pindah ke depan diganti wa menjadi yamawa kokokara miraremas. Nah, itu masuk ke pentopikan objek namanya ya. Bisa ya minasang. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke materi berikutnya. Saya harap kalian udah benar-benar ngerti ya materi bentuk potensial ini. Sekarang kita lanjut ke pola berikutnya, yaitu khusus membahas kata dekimas. Oke. Nah, sebelumnya dekimas itu di bab 18 kan menyatakan artian bisa. Nah, sekarang khusus untuk kata dekimas yang akan kita bahas hari ini itu berbeda minasang. Oke, jadi dekimas yang dulu itu kan menyatakan artian bisa apabila objeknya itu menyatakan kegiatan yang berhubungan dengan skill, kemampuan. Kayak Nihongo ga dekimasu, bisa bahasa Jepang. Nah, tapi sekarang khusus pada pola dekimasu hari ini, objeknya itu nggak ada kaitannya dengan skill atau potensi minasang, tapi berhubungan langsung dengan benda mati, kayak bangunan, makanan, PR, dan sebagainya. Nah, apabila objeknya itu menyatakan benda mati, dekimasu di sini itu bisa diartikan selesai, jadi, atau rampung. Seperti itu minasang. Nah, dekimasu di sini karena dia menyatakan kondisi atau keadaan yang menyatakan selesai, telah jadi, telah rampung, atau telah dibangun ya minasang. Karena itu objeknya juga harus pakai partikel ga, karena sama-sama menyatakan keadaan atau kondisi. Oke. Nah, bagi kalian yang nggak tahu arti rampung, itu maksudnya telah selesai dibangun atau selesai dibuat ya minasang. Seperti itu. Nah, khusus untuk yang menyatakan selesai dibuat, selesai dibangun, apabila dia memerlukan tempat pada pola ini, biasanya tempatnya menggunakan partikel ni. Oke, karena menyatakan lokasi di mana bangunannya itu telah dibuat. Kayak gitu ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, apakah objek ga ini bisa diganti dengan wa? Bisa minasang, sama dengan yang tadi. Intinya kalau kita mau merubah ke partikel wa, dia menjadi topik, kita geser ke depan plus partikel wa. Objek ga-nya dihilangkan. Kayak gitu ya minasang. Kenapa dihilangkan? Karena udah dipindah ke depan menjadi topik. Bisa aja. Mau kalian pakai dia sebagai topik plus wa, mau kalian pakai objek plus ga, bebas. Sama aja minasang ya. Langsung aja kita ke contoh deh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, ini saya pakai dia sebagai topik ya, makanya pakai wa di sini. Ryori wa mo dekimashita. Yang artinya masakannya sudah jadi. Nah, kayak gitu ya. Contoh yang kedua, gakkou no mae ni atarashii biru ga dekimashita. Gakko sekolah mae depan atarashii baru, biru gedung. Bisa kita artikan telah rampung atau telah dibangun gedung baru di depan sekolah. Nah, karena di sini menyatakan lokasi gedungnya, makanya partikel penanda tempatnya make partikel ni. Gakko no mae ni, bukan de, bukan e nanti ya. Seperti itu minasang. Wakarimasu ka? Semoga bisa dimengerti ya. Jadi dekimasu di sini itu menyatakan artian selesai dibuat, selesai dibangun, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke tambahan ya minasang. Jadi untuk tambahannya itu menyatakan kondisi terdengar dan terlihat ya minasang. Jadi untuk menyatakan terdengar dan terlihat, karena dia menyatakan kondisi juga, objeknya juga harus make ga ya minasang. Jadi sebagian besar pola hari ini make partikel ga ya minasang. Nah, kenapa di sini juga pakai partikel ga? Karena seperti yang saya bilang tadi, miemas yang artinya kelihatan, kikoemas terdengar, itu menyatakan kondisi juga. Kayak gitu. Miemas artinya terlihat atau kelihatan, kikoemas terdengar atau kedengeran. Contohnya gimana? Langsung aja. Contoh yang pertama, koko kara umi ga miemas.
yang artinya dari sini terlihat laut. Nah, kayak gitu. Jadi terlihat itu kondisi minasang, bukan aksi. Makanya pakai partikel ga. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Tori no koe wa asoko kara kikoemashita. Nah, di sini saya pindah ke depan minasang. Jadi partikel ga-nya saya geser ke depan menjadi topik. Tori no koe wa, kayak gitu. Jadi tori no koe itu suara burung, asoko kara dari sana, kikoemas kan terdengar. Sehingga bisa diartikan suara burung terdengar dari sana. Seperti itu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke pola kalimat yang terakhir. Nah, pola kalimat yang terakhir itu udah sempat saya singgung dulu ya. Jadi pola kalimatnya adalah menyatakan sika, yang artinya hanya. Polanya gimana? Jadi polanya langsung aja kata benda plus sika, yang artinya sama dengan dake, yaitu menyatakan artian hanya. Cuman catatan sika di sini itu harus digunakan bersama bentuk negatif, harus wajib. Oke. Nah, tambahannya selain bentuknya itu harus bentuk negatif, nuansa pemakaiannya juga itu digunakan saat si pembicara merasa tidak puas atau sebagainya. Oke, langsung aja kita ke contoh deh ya. Contoh yang pertama, hiragana shika yomenai. Nah, yomemasen bentuk nai-nya menjadi yomenai. Yomenai itu dari kata yomimas, membaca ya, dirubah ke potensial terus ke bentuk negatif. Jadi bisa diartikan hanya bisa membaca huruf hiragana. Nah, sekarang ada yang bertanya, kan di sini yomenai kok artinya bisa membaca? Nah, sebenarnya ya minasang, terjemahan dari pola sika itu seperti ini. Tidak bisa membaca kecuali huruf hiragana. Nah, sebenarnya kalau perkata artinya seperti itu minasang. Tapi biar lebih mudah dipahami, biar lebih cepat ya minasang, langsung aja sika itu kita artikan hanya. Dengan catatan, dia digunakan dengan bentuk negatif. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Ichinichi ni ikkai shika taberaremasen. Taberaremasen dari kata tabemas, makan. Ikai satu kali, ichinichi ni dalam satu hari. Partikel ni di sini menyatakan dalam ya minasang. Ini dipelajari di bab 11 Mina no Nihongo. Bisa kita artikan bisa makan cuman satu kali dalam satu hari. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini ya minasang. Sekarang ada latihan. Silakan kalian kerjain latihan berikut di kolom komentar ya minasang, biar bisa kita koreksi bersama hasilnya. Oke, biar kalian juga tahu apakah masih ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya ya. Hai minasang, kyou wa kokomade desu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata aimashou.